Ibu ucapkan selamat pagi kepada kita sekalian. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Ya, Ibu berharap hari ini kalian tetap sukacita, semangat mengikuti pembelajaran Mapel Pak dan Studi Peserting. Semuanya dalam keadaan sehat? Sehat. Ada yang sakit ini tapi datang? Tidak. Semua baik ya keadaannya? Baik. Ya, puji Tuhan, kita dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Nah, untuk memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita angkat satu lagu nasional Satu Nusa Satu Bangsa. Mari berdiri semua. Terima kasih. Siapkan barisannya. Siap, gerak. Kepada Samara Putih, bermain, gerak. Tegap, gerak. Kepada guru bersalam. Selamat pagi, Ibu Guru. Selamat pagi, teman-teman. Hari ini kita akan masuk di dalam pertemuan yang kedua di dalam topik bacalah dan temukanlah, yang terambil dari kitab Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai ayat yang ke-40 dan 2 Timotius 3 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-17. Sebelumnya itu, silakan sekretaris memberikan laporan kepada Ibu Guru.
kelas 6 siswa 30 orang semuanya hadir. Laporan selesai. Terima kasih, kembali ke tempat. Baik, kita akan masuk di dalam pertemuan yang kedua masih dengan topik yang sama, bacalah dan temukanlah, yang bahan referensinya terambil dari Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai ayat yang ke-40 yang sudah kita pelajari waktu Senin lalu. Dan sekarang kita akan masuk di dalam pembelajaran pertemuan yang kedua dengan bahan referensi Alkitab. Kita membuat Timotius 3 ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Adapun tujuan pembelajaran kita masih tetap yang sama seperti pertemuan pertama di topik yang sama. Ibu kembali bacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, menyebutkan manfaat membaca Alkitab secara tekun. Kalau kita baca Alkitab, kira-kira apa manfaatnya? Lalu yang kedua, menjelaskan fungsi dan tujuan firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Yang ketiga, merancang kegiatan harian yang mengalokasikan waktu membaca Alkitab. Ini yang kita akan lakukan di pertemuan kedua ini untuk membuat satu keterampilan desain bagaimana kita merancang kegiatan mengalokasikan waktu membaca Alkitab selama 1 minggu dari hari Senin sampai hari Minggu. Ya, 7 hari. Itu nanti harus ada di dalam desain Canva yang kalian buat. Lalu yang keempat, menunjukkan dampak membaca Alkitab dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Dan sebelum kita masuk dalam materi, Ibu kembali mau bertanya untuk mengingat-ingat pelajaran Senin yang lalu yang sudah kita pelajari. Ya, kalian sudah menonton tayangan video animasi tentang sida-sida dari Ethiopia kan? Sudah? Sudah. Baik. Nah, apa yang kalian masih ingat? Apa saja yang kalian masih ingat Senin yang lalu? Ayo. Ya. Sida-sida Ethiopia dibaptis. Tepuk tangan dulu. Apa lagi? Apa lagi yang kalian ingat? Apa-apa saja yang kalian ingat pelajaran Senin yang lalu? Ya, Filipus yang diutus oleh Allah untuk apa? Untuk apa? Menjelaskan apa? Firman Tuhan kepada siapa? Sida-sida Ethiopia. Pintar sekali, tepuk tangannya. Dari penjelasan Filipus kepada sida-sida tentang kitab apa yang dibaca? Yesaya. Tentang kitab Nabi Yesaya. Apakah sida-sida Ethiopia bisa paham dan mengerti? Bisa. Nah, setelah dia memahami isi kitab Yesaya, dia memberi dirinya untuk dibaptis. Dan setelah selesai dibaptis bagaimana? Dia kembali ke daerah. Dia kembali ke mana? Daerahnya. Dan apa yang dia buat di sana? Memberitakan Injil. Apa yang dia buat di sana? Memberitakan Injil, firman Tuhan di sana. Tepuk tangan dulu. Terima kasih. Baik, sekarang kita akan lanjut kepada materi kita yang berikutnya. Ibu memberi kesempatan kepada kalian untuk membaca kitab 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. Ibu kasih waktu 10 menit literasi. Lalu kalian baca juga pengantar materi yang Ibu sudah share di dalam Canva kalian. Ada pengantar materinya di situ ya. Dan sudah buka ya. Iya, silakan baca pengantar materinya yang Ibu sudah share di Canva di kelas-kelas kalian masing-masing. Ada 2 kelas yang Ibu buat karena satu kelas itu maksimal 20 orang di Canva. Jadi itu kelas 6, kalau jumlah 30, Ibu buat jadi 2 kelas. Jadi ada yang masuk di kelas 6 hebat, ada yang masuk di kelas 6 is the best.
tulis. Jadi lihat bukan di situ materinya dan kalian baca. Baca Alkitab dulu nah, baca Alkitab duluan dulu. Alkitab dulu. Selesai baca Alkitab, kalian baca materi yang ada di dalam aplikasi Canva kalian. 10 menit literasi mulai dari sekarang. Sudah dibaca semua? Terima kasih untuk waktunya 10 menit kalian literasi. Ibu memberi kesempatan kepada kalian untuk menyaksikan tayangan video animasi. Sebenarnya sudah ada Ibu share di dalam kelas Canva kalian. Tetapi itu nanti kalau kembali ke rumah kalian bisa buka-buka, kalian bisa nonton-nonton kembali materinya. Ibu akan tayangkan supaya kita nonton bersama-sama ya. Shalom, selamat pagi anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sudah mempelajari manfaat membaca Alkitab pada pertemuan yang pertama. Kali ini masih dengan topik yang sama, bacalah dan temukanlah. Kita akan membahas bersama-sama kehidupan Timotius, seorang pemuda yang tekun membaca Alkitab dari masa kecilnya. Cerita Alkitab ini terambil dari kitab 2 Timotius pasal 3 ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-17. Yuk kita saksikan bersama-sama. Ada seorang anak muda bernama Timotius. Sejak kecil ia rajin membaca dan mempelajari kitab suci. Dibantu oleh neneknya yang bernama Lois dan ibunya yang bernama Eunike. Karena rajin membaca firman Tuhan dan mempelajarinya, Timotius pun tumbuh menjadi seorang pemuda yang baik dan saleh. Ia hidup benar di hadapan Tuhan dan dipercaya menjadi pemimpin jemaat di kota Listra, tempat ia berada. Menjadi pemimpin tidaklah mudah, apalagi karena Timotius masih sangat muda. Namun, itu tidak membuat Timotius putus asa dalam memimpin dan mengajar jemaat agar selalu hidup menurut kehendak Tuhan dan semakin mengenal Tuhan Yesus yang mereka sembah. Timotius mengajar jemaat agar mengikuti ajaran, cara hidup, kesabaran, kasih dan ketekunan yang dikehendaki oleh Tuhan. Mengapa Timotius dapat berkata demikian? Itu karena sejak kecil ia tekun membaca kitab suci dan tidak segan mempelajarinya bersama nenek dan ibunya. Itulah sebabnya setelah bertumbuh menjadi pemuda dewasa, ia dapat menolong orang untuk menemukan Tuhan Yesus dan hidup menurut firman Tuhan. Timotius berpesan. Anak-anak, kalian sudah menonton tadi tayangan video animasi yang berisi cerita tentang Timotius, ya. Nanti kalau masih mau lagi nonton kembali bisa putar-putar di rumah ya. Yang masuk dalam aplikasi Canva kalian dan ada ditemukan di dalam, Ibu sudah share. Ibu bertanya sedikit, ya, sedikit saja. Nama Ibu Timotius siapa? Siapa? Neneknya? Lois. Baik. Nah, Timotius tekun membaca Alkitab waktu masih kecil atau setelah dia dewasa? Kecil. Betul? Betul. Saya tayangan
ditanya ulang, ya. Ya, manfaat yang dialami oleh Timotius, dia tumbuh menjadi anak yang soleh, baik, apalagi. Nah, ternyata ada manfaatnya yang membaca Alkitab. Nah, seandainya Timotius ya dari kecil tidak tekun membaca Alkitab, kira-kira kita bayangkan kira-kira dia bisa tumbuh menjadi anak yang bagaimana ya? Suka mencuri, jahat, apa lagi? Pernah dengar-dengaran. Terima kasih. Nah, lihat kemari lagi. Lihat kemari. Nah, kalau begitu, ya, karena ada manfaat yang dialami oleh Timotius, tentunya, ya, kita belajar hari ini untuk juga mau mencontoh cara hidup Timotius. Nah, Ibu akan membagikan LKPD untuk kalian kerjakan. Ada 10 nomor soal pilihan ganda. Tulis namanya dan tulis kelasnya di sini, ya. Ibu kasih kesempatan mengerjakan selama 10 menit. Setelah itu, lalu kalian bisa membuat satu keterampilan desain, membuat rancangan kegiatan membaca Alkitab di aplikasi kalian. Ya, jangan dulu ada yang berinteraksi di Canva ya. Kalian kerjain dulu LKPD-nya. 10 nomor saja. Bagaimana? Sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah. Silakan dikumpul yang sudah. Nah, baik anak-anak, terima kasih kalian sudah mengisi lembar kerja peserta didik. Ibu tahu pasti semuanya lelah, tapi masih tetap semangat ya? Ya. Senangkah tidak kerja? Senang mengerjakan LKPD-nya? Senang. Pasti akan lebih senang lagi karena kita akan mengerjakan keterampilan langsung di dalam aplikasi Canva kalian. Silakan buka Canva-nya. Ya. Di Google Chrome sudah semua? Sudah. Coba anak-anakku klik yang tanda 3 ini seperti ini yang ada di dalam aplikasi kalian. Sudah? Yang 3 ini. Ya, untuk cari lainnya. Lalu cari di situ, ya, adakah pertanyaannya mau desain apa? Ya, coba cari di bagian jadwal mingguan. Klik jadwal mingguan. Ya, kalau tidak mau setengah mati cari di template-nya yang titik 3, langsung saja di situ ketik jadwal mingguan. Kan ditanya mau desain apa hari ini, langsung saja ketik jadwal mingguan. Sudah? Nah, langsung klik. Kalau sudah klik, dia akan muncul sendiri jadwal mingguannya. Muncul ya? Ya. Nah, silakan kalian pilih template yang paling bagus menurut kalian. Sudah ada nih? Ya? Sudah ada ya? Sudah ada disediakan? Tinggal kalian pilih. Ya. Nah, mau pilih yang mana ya? Ayo silakan dipilih.
ke depan. Dengarkan instruksinya Ibu Guru dulu ya. Sebelum kalian mendesainnya sendiri, lihat contohnya Ibu berikan. Nah, tulisan seperti ini bisa kalian ganti. Ya, klik dia dulu, lalu hapus. Kalian ganti di situ rancangan kegiatan membaca Alkitab. Nah, karena ini Ibu tidak butuhkan, Ibu bisa hapus. Ini juga. Nah, kita tarik. Lihat caranya tarik. Lihat ke depan dulu. Lihat ke depan dulu caranya tarik. Nah, sudah ya. Ini kita kasih spasi yang tengah. Model begitu. Lalu tarik. Ya. Lalu tarik di situ, kasih naik ke atas. Nah, sudah ya? Sudah ya? Rancangan kegiatan membaca Alkitab. Nah, sudah ada di sini harinya. Kalian bisa mau pakai bahasa Inggris bisa, ya. Bisa ganti bahasa Indonesia bisa, ganti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ya, minggunya lagi tambah di bawah. Nah, minggunya kita tambah di bawah kolomnya. Ini kita hapus saja. Ini kita hapus saja. Ya. Nah, ini kita duplikat supaya dia ada satu lagi di bawah. Nah, kalau tidak mau pakai bahasa Inggris, kita ganti saja. Lihat. Klik dulu, baru hapus. Lalu kita ketik kembali. Senin. Ini lagi, klik, hapus, Selasa. Ini lagi klik, hapus, Rabu. Tapi mau pakai bahasa Inggris juga enggak masalah ya. Ya, silakan. Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, di bawahnya ini Ibu belum ada kata-katanya. Ini bisa kalian duplikat saja yang ini. Nah, lihat. Nih, duplikat minggu. Taruh di bawah ya. Nah, minggu. Nah, apa isinya di dalam ini? Ibu mau ada isinya tanggal kalian membaca Alkitab. Ya. Tanggalnya ya, tanggal. Nah, sudah ya, kasih kecil-kecil tanggal. Lalu kalau sudah ada tanggalnya apa lagi? Bahan bacaan ya. Nah, ada di situ bahan bacaan. Terambil dari mana maksudnya ya? Di sana. Nah, habis bahan bacaannya apa lagi? Judul apa? Judul bacaan. Ya. Mungkin judulnya bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Mungkin ya judulnya bisa. Judul bacaan. Lalu yang paling penting ialah pelajaran apa yang bisa kalian peroleh dari dalam bacaan itu. Jadi pelajaran yang bisa saya peroleh. Ini yang paling penting, nilainya tinggi di sini ya. Nilainya tinggi di sini. Pelajaran apa yang bisa saya peroleh? Sudah? Nah, minggu depan kegiatan ini Ibu tunggu sampai batas 1 minggu. Kalian bisa kerjakan ya, setiap hari Senin selesai baca Alkitab, kalian masukkan lagi di dalam kolom yang sudah kalian buat. Selasa lagi sudah baca Alkitab, masukkan lagi dalam kolom yang kalian buat. Sampai 1 minggu. Ya, 1 minggu lamanya Ibu kasih waktu, lalu kalian kumpulkan. Bisa ya?
Tapi rancangan kegiatannya kerja mulai dari sekarang. Kita kasih dulu di atas. Nah, kita kasih dulu di atas. Oh, sudah ada judulnya, rancangan kegiatan membaca Alkitab. Nah, silakan dikerjakan. Laki-laki yang punya desain keren-keren. Ini juga keren sekali. Mana desainnya? Juga. Rata-rata laki-laki dia ambil memang warna-warna yang memang khusus laki-laki. Karena kalau perempuan-perempuan kan dia warna-warna pink, macam begini ya. Belis punya ada bunga-bunganya, keren ya. Kalau laki-laki dia rata-rata ambil warna hitam, coklat, lihat. Silakan didesain nak bacaan mingguannya. Tapi jangan cuma didesain, jangan cuma direncanakan. Hari Senin mau baca ini, Selasa mau baca ini, lalu kalian tidak lakukan di rumah. Apa yang kalian sudah rancangkan di dalam aplikasi Canva kalian, betul-betul dilakukan di rumah ya. Oke? Nanti ibu cek. Kenapa ini kentang gantung? Kenapa Heim? Sudah sampai hari apa? Di Minggu. Baterainya kenapa? Berapa persen? 9%. Tapi sudah sampai di mana? Sudah mau selesai desainnya? Ada cas di depan itu, ambil. Oke. Nah, tadi kalian sudah mempelajari cerita Alkitab dari kitab 2 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-17. Nah, sekarang ibu tanya, ya, apa saja manfaat membaca Alkitab? Yang pertama apa? Mendidik orang ke dalam kebenaran. Mendidik orang dalam kebenaran pintar, ya. Jadi contohnya, ya, contohnya di dalam kelas atau di sekolah, bagaimana kita menerapkan itu di sekolah? Mendidik orang dalam kebenaran. Kalau kita rajin baca Alkitab, kita bisa mendidik orang dalam kebenaran, ya. Bagaimana contohnya di dalam kelas? Contoh yang bisa kita buat di dalam kelas. Ya. Kalau ada yang buat salah kita tegur. Kalau ada yang buat salah kita tegur. Baik. Kalau ada teman yang buat salah ya. Nah, baik. Terima kasih. Apa lagi nak? Kalau ada yang maki-maki tegur. Ya, kalau ada yang maki-maki tegur di sekolah ya. Iya. Itu manfaat belajar Alkitab ya. Manfaat mempelajari Alkitab yang pertama bisa mendidik orang dalam kebenaran ya. Kita dididik oleh firman Tuhan untuk melakukan apa yang baik. Mantap. Sekarang apa lagi fungsinya? Yang kedua. Apa lagi manfaatnya yang kedua?
menjadi anak yang baik dan kebenaran. Nah, di sekolah maupun di rumah. Tapi ini kita lebih khusus kepada lingkungan sekolah. Nah, apa lagi manfaat membaca Alkitab yang keempat? Apa? Ya, untuk mengajar kita semua, mengajarkan hal-hal yang apa? Adakah hal-hal yang tidak baik yang diajarkan oleh Alkitab? Ya? Tidak. Semua hal-hal yang baik. Kalau begitu manfaat Alkitab ini sangat luar biasa ya dalam hidup kita. Ya, memiliki fungsi yang betul-betul bisa mengubah, memperbaiki kehidupan kita semua. Setuju? Sependapat? Sependapat? Siapa yang berani baca Alkitab di rumah? Lihat tangannya. Ayo. Tepuk tangan dulu. Dalam diri anak-anak, saya mau rajin baca Alkitab. 2, 3. Lakukannya setiap hari di dalam kehidupan kalian. Kita nyanyi sama-sama kitab suci. Kesediaan satu orang anak kelas 6 untuk pemimpin kita dalam waktu itu. Teman-teman, sebelum kita istirahat, kita agama Tuhan sambil istirahat, kami ada istirahat sampai masuk ke kelas. Dalam waktu Yesus, saya sudah berdoa. Selamat siang ya. Selamat siang. Siap, gerak. Kepada Sarah Putih, hormat, gerak. Tegak, gerak. Kepada guru beri salam. Selamat siang, Ibu Guru. Selamat siang, teman-teman. Selamat siang semua. Terima kasih banyak. Silakan istirahat.